Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami di sini berdua ingin membuat video untuk memenuhi tugas UTS Computer Network, yang dimana dosen pengampu mata kuliah Computer Network sendiri yaitu Pak Miftahur Rahman. Nah, di sini untuk tugas UTS-nya sendiri yaitu untuk membuat video menjelaskan sebuah materi yang telah dikirimkan oleh Pak Miftahur Rahman. Nah, kelompok kami berdua memilih materi subnetting dan cara perhitungannya. Sebelum itu, izinkan kami berdua untuk memperkenalkan nama kami. Nama saya adalah Krisna Aji Pratama dengan NIM 2410651048 dan rekan saya. Muhammad Gufron dengan NIM 241065103. Nah, oke. Untuk pokok bahasanya sendiri di sini kami memiliki 5 pokok bahasan. Yang pertama itu ada pengertian, yang kedua ada fungsi dan kegunaan, yang ketiga ada istilah penting, yang keempat ada metode perhitungan, dan yang terakhir ada perhitungan. Nah, untuk yang pertama kita masuk ke bagian pengertian. Nah, pengertian subnetting sendiri adalah teknik memecah sebuah jaringan IP besar menjadi beberapa jaringan kecil atau subjaringan yang bisa dikenal dengan subnet. Tujuan utamanya adalah untuk memaksimalkan penggunaan alamat IP, mengurangi broadcast domain, meningkatkan performa jaringan, dan mempermudah manajemen subnetting bekerja dengan meminjam sebagian bit dan dari bagian host pada alamat IP sehingga menghasilkan subnet mask baru. Nah, yang kedua kita akan masuk ke bagian fungsi dan kegunaan. Nah, untuk fungsi dan kegunaan subnetting sendiri, kami di sini membahas 4 ya. Yang pertama itu ada menghemat alamat IP. Nah, untuk setiap subnet memiliki jumlah host sesuai kebutuhan sehingga tidak ada pemborosan IP. Yang kedua ada meningkatkan keamanan, memisahkan jaringan menjadi kelompok tertentu, mencegah akses antar segmen yang tidak diinginkan. Yang ketiga ada mengurangi broadcast. Broadcast hanya terjadi dalam satu subnet, sehingga tidak membebani seluruh jaringan. Dan yang terakhir ada mempermudah manajemen jaringan. Pembagian jaringan berdasarkan divisi lantai gedung atau fungsi perangkat menjadi lebih teratur. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian istilah penting. Nah, istilah penting dalam subnetting sendiri ada 5 yang kami ketahui. Yang pertama itu ada IP address, yakni alamat unik perangkat dalam jaringan. Yang kedua ada subnet mask, penentu bagian network dan host pada suatu IP. Yang ketiga itu ada network address, yakni identitas subnet, alamat pertama dalam jaringan. Yang keempat ada broadcast address, alamat terakhir untuk keperluan broadcast dalam subnet. Yang kelima yaitu host address, rentang alamat IP yang dapat digunakan perangkat. Nah, yang keempat kita masuk ke metode perhitungan. Nah, kita lanjut dengan metode penghitungan, yaitu ada 2, FLSM. FLSM adalah metode subnetting yang dimana semua subnet memiliki ukuran dan jumlah host yang sama menggunakan subnet mask yang sama. Nah, terus yang kedua VLSM, yaitu sebuah teknik subnetting yang mengizinkan subnet memiliki ukuran yang berbeda-beda. Lanjut. Sebelum itu, untuk FLSM sendiri ini merupakan singkatan ya teman-teman ya. FLSM sendiri yaitu merupakan singkatan dari Fixed
length subnet mask, dan VLSM sendiri merupakan singkatan dari variable length subnet mask. Nah, di sini ada contoh kasus, ada 2 berdasarkan kebutuhan host dan berdasarkan kebutuhan subnetting. Nah, berdasarkan kebutuhan host yaitu studi kasusnya kita memiliki network ID 192.168.10.0/24. Nah, di perusahaan meminta setiap subnet harus dapat menampung minimal 50 host. Nah, langkah pertama itu tentukan sisa bit host M. Nah, kita harus mencari 2 pangkat M dikurangi 2 pangkat 5 dikalikan 2 pangkat 5 dikurangi 2, dan kita temukan hasilnya itu 30, yang dimana itu artinya kurang. Nah, jika M sendiri nilainya 6 dikalikan 2 pangkat 6 dikurangi 2, maka akan menemukan hasil 62. Itu artinya hasilnya akan cukup. Jadi, kita menyisakan 6 bit untuk host ID. Langkah kedua, itu tentukan bit yang dipinjam oleh N dan match baru. Karena total bit host di oktet terakhir adalah 8, maka bit yang dipinjam adalah N sama dengan 8 dikurangi 2 sama dengan 2 bit. Subnet mask baru adalah 24 tambah 2 sama dengan garing 26 atau 255.255.255.192. Langkah 3, tentukan block size. 256 dikurangi 192, maka akan menemukan hasil 64. Nah, ini adalah kelipatan network ID. Langkah keempat, tentukan hasil subnetting. Nah, subnet 0, network ID 192.168.10.0. Ring host 192.168.10.1 sampai dengan 192.168.10.62. Nah, sedangkan broadcast host ID-nya sendiri yaitu 192.168.10.63. Subnet 1 Network ID 192.168.10.64. Range host 192.168.10.65 sampai dengan 192.168.10.126. Broadcast host ID 192.168.10.127. Dengan meminjam 2 bit, kita berhasil mendapatkan 2 pangkat 2 sama dengan 4 subnet, di mana masing-masing dapat menampung 62 host. Nah, berdasarkan kebutuhan subnetting yaitu di kasusnya kita memiliki network ID 172.16.0.0/16 kelas B. Kita ingin membagi jaringan ini menjadi 8 subnet yang sama besar. Nah, langkah pertama yaitu tentukan bit yang dipinjam N. Nah, kita harus mencari 2 pangkat N kurang lebih besar dari sama dengan 8. Nah, didapatkan N sama dengan 3 bit. Nah, kita pinjam 3 bit dari oktet ketiga. Nah, langkah kedua itu tentukan mask baru. Mask awal adalah garing 16. Nah, mask barunya adalah 16 ditambah 3 bit yang tadi sama dengan itu garing 19. Nah, dalam desimal 255.255.224.0. Langkah 3, tentukan block sys. Karena bit dipinjam berada di oktet ketiga, nilai 224, kita hitung block sys-nya 256 dikurangi 224 sama dengan 32. Nah, ini adalah kelipatan network ID di oktet ketiga. Nah, langkah keempat, tentukan hasil subnettingnya. Nah,
subnetnya kan 0. Nah, network ID-nya 172.16.0.0 Nah, yang subnet 1 network ID-nya 172.16.32.0 dalam kurung itu 0 ditambah 32. Jadinya dari 0 sampai 32. Nah, subnetting 2 network ID 172.16.64.0 Kesimpulannya, eh, subnetting adalah teknik penting untuk mengoptimalkan penggunaan alamat IP iPad IP4 IPv4 dan dan meningkatkan meningkatkan kinerja jaringan. Nah, tujuannya adalah memecahkan jaringan besar menjadi subnet kecil menggunakan manipulasi subnet mask. Nah, kunci perhitungannya terletak pada penentuan bit pinjaman N untuk menjumlahkan subnet 2 pangkat N dan sisa bit host M. Untuk jumlah hostnya 2 pangkat M dikurangi 2 sehingga memastikan efisiensi dan segmentasi jaringan yang lebih baik. Kami rasa sekian video dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.